Lantunan suara azan maghrib terdengar sangat menggema ketika aku mulai memasuki rumah. Ya, seharian aku telah menghabiskan waktu untuk mengantri membeli obat setelah dokter memberikan resep untuk penyakit yang diderita oleh bapak setahun ini. Walaupun dokter selalu kesulitan mendiagnosa penyakitnya, namun aku tetap berikhtiar dengan rutin menebus resep dari dokter dengan harapan penyakitnya segera sembuh dan bapak bisa kembali sehat seperti sedia kala. Karena sudah mendengar azan, aku pun langsung memutuskan untuk melakukan kewajibanku kepada Yang Maha Kuasa terlebih dahulu sebelum menemui bapak yang selama seminggu terakhir ini hanya bisa berbaring di kamar. Selesai sholat, aku pun langsung memasuki kamar. Aku langsung mencium tangan bapak dan duduk di samping kasurnya. "Pak, obatnya sudah aku belikan, Pak. Tapi baru aku tebus separoh. Minggu depan insya Allah aku tebus yang separohnya lagi, Pak," ucapku kepada bapak. "Buat apa, Tole? Kan bapak sudah bilang obatnya nggak usah ditebus. Sayang uang kamu kalau buat beli obat begitu," balas bapak setengah protes. "Halah, Pak, yang namanya uang kan bisa dicari toh. Yang penting bapak itu bisa sembuh, sehat lagi seperti dulu, Pak," kataku lagi menenangkan bapak. "Tapi kalau untuk saat ini sudah nggak bakalan berguna. Kamu cuma buang-buang duit, padahal harusnya bisa kamu gunakan untuk kebutuhan keluargamu. Bukannya Laras sebentar lagi juga mulai sekolah toh?" tanya bapak di penghujung kalimatnya. "Iya, Pak, tapi bapak nggak usah mikirin itu, Pak. Insya Allah pasti aku ada rezeki buat sekolah Laras," kilaku kembali. "Ya sudah, paling tidak biarkan bapak mengganti uangmu. Kalau untuk kebutuhan bapak sendiri harusnya tidak apa-apa. Ibumu pasti juga tidak mempermasalahkan. Yang penting kamu tidak menggunakannya untuk kebutuhanmu atau keluargamu," jelas bapak kembali. Ya, sampai saat ini sebenarnya beliau masih memiliki banyak uang. Mobilnya saja ada 2 dan beliau juga tinggal di sebuah perumahan elit dengan bangunan yang bisa dibilang cukup mewah. Namun entah dari kecil ibu selalu melarangku untuk menerima apapun pemberian dari beliau, entah itu berupa uang, mainan, makanan ataupun barang yang lainnya. Beliau juga tak pernah memberiku sesuatu, walaupun aku sebenarnya sangat merindukan kasih sayang yang begitu besar sejak aku masih kecil. Ibu juga tak pernah dan tak mau menerima harta sekecil apapun sejak mereka berpisah saat aku masih bayi. Itulah mengapa aku dan juga ibu hidup dengan serba pas-pasan walaupun bapak adalah orang terkaya di desa kami. Setiap kali aku menanyakan hal itu, ibu selalu hanya menjawab jika aku menerima sesuatu dari bapak berarti aku akan tinggal ikut bersamanya. Sedangkan ibu akan hidup seorang diri. Aku yang sangat takut kehilangan ibu pun tak berani mengungkit lagi pertanyaan itu dan hanya bisa menurutinya. "Ganang, besok kamu pulang dulu yo. Ada sesuatu yang harus kamu sampaikan pada ibumu." "Ence, Pak. Tapi kalau boleh Ganang tahu menyampaikan apa, Pak?" tanyaku yang sangat penasaran. "Sampaikan permintaan maaf bapak pada ibumu dan bilang kepada ibu jika dia sudah pergi," jawab bapak penuh dengan tanda tanya besar. Dia siapa, Pak?" tanyaku lagi. Aku sempat berpikir jika dugaanku selama ini memang benar, ibu meninggalkan bapak karena bapak sudah mempunyai seorang wanita idaman lain yang selama ini ia sembunyikan. "Ibumu bakal tahu siapa yang bapak maksud. Dia juga akan menjelaskan semuanya, termasuk kenapa aku tidak pernah nafkahin kamu dan ibumu sejak kamu kecil. Dan juga ibumu akan memberi alasan kenapa kami terpaksa berpisah. Yang harus kamu dengar dari mulutku sekarang adalah sampaikan detik ini tidak ada perempuan yang lebih cantik dari ibumu.
Sampai kapanpun ibumu selalu ada di hati Bapak. Semoga ibumu bisa mengampuni Bapak ya Nang. Walaupun dosa Bapak memang sangat besar dan rasanya memang tidak pantas mendapatkan pengampunan dari siapapun. Ujar Bapak dengan mata mulai meneteskan air mata. Tapi Pak, aku nggak tahu dosa apa yang pernah Bapak perbuat. Namun selama Bapak itu masih mau bertobat, pasti Allah akan mengampuni Pak. Ibu juga pasti mengampuni segala kesalahan Bapak selama ini. Jawabku sembari mengusap dahi Bapak. Satu hal yang harus kamu tekankan kepada ibumu, Le. Besok malam tepat 7 hari kepergiannya. Jadi bisa dipastikan ibumu tepat waktu. Jangan sampai dia berhasil ngajak kamu seperti waktu ngajak Bapak. Dan ingat baik-baik, Le. Apapun yang terjadi, jangan pernah biarkan dia masuk. Ucap ayahku sembari mulai menutup matanya. Aku sama sekali tidak mengerti ucapan beliau, tapi melihat Bapak yang seperti akan beristirahat, aku tak berani untuk menanyakan lebih lanjut. Aku pun membiarkan beliau terlelap sembari sesekali tetap mengusap dahinya. Setelah memastikan Bapak sudah tertidur, aku pun langsung berpindah untuk duduk di lantai yang dialasi karpet bulu. Namun baru saja beranjak, tiba-tiba saja aku merasakan Bapak menggenggam erat tanganku dan aku merasakan tubuhku seperti tersengat listrik dengan daya yang sangat besar. Jantungku pun berdetup dengan kencang dan kepalaku berdenyut dengan hebat. Aku mencoba menenangkan diri dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Aneh sekali. Kulihat beliau masih tertidur dengan posisi tangan yang tidak berpindah sama sekali. Melihat hal itu, akhirnya aku pun berpikir bahwa aku kelelahan sehingga tubuhku merasakan apa yang kualami tadi. Agar lebih tenang, akhirnya aku mengeluarkan mushafku dan mulai membaca ayat-ayat suci. Namun, baru beberapa saat aku membaca Al-Quran, aku merasakan panas di sekujur badan, terutama di bagian tengkuk. Mataku berkunang-kunang dan kulihat huruf-huruf hijaiyah yang ada di Al-Quran menjadi kabur dan tak beraturan. Aku menghela napas, kemudian beranjak kembali untuk mengambil minum yang di atas meja. Saat aku berdiri, tiba-tiba saja kala itu aku melihat sekilas bayangan hitam dari kaca lemari yang ada di kamar beliau. Aku pun langsung menghampirinya, namun tidak ada yang aneh sedikit pun. Aku hanya melihat bayanganku sendiri dari kaca lemari itu. Lumayan lama aku memperhatikan bayanganku sampai akhirnya aku melihat bayanganku itu mulai berubah. Ya, bayangan itu menjadi sedikit lebih pendek dengan tubuhku yang kurus. Kulihat wajahnya banyak kerutan dan rambutnya terlihat botak. Aku bergidik melihat semua itu dan makin bergidik lagi setelah menyadari bahwa bayangan di kaca lemari itu berubah menjadi sesosok Bapak. Aku hanya mampu beristighfar berkali-kali. Ternyata memang benar kata ibu. Rumah ini menyimpan banyak kejanggalan. Aku berusaha tidak memikirkan hal itu dan mencoba untuk tidur karena kurasakan hari itu aku lelah sekali. Energiku seperti terserap habis oleh sesuatu yang tidak aku ketahui. Baru sesaat merebahkan badan, tiba-tiba saja aku langsung terlelap ke alam mimpi dengan sangat cepat. Belum lama aku memejamkan mata, tiba-tiba saja terdengar ketukan pintu dari arah luar. Tok 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 tok. Aku terbangun mendengar pintu kamar diketuk dengan sangat keras. Suara ketukannya pun terdengar terburu-buru dan juga kasar. Aku yang khawatir hal itu akan membangunkan Bapak pun akhirnya langsung beranjak untuk membukakan pintu. Aku langsung memegang tuas pintu dan menariknya agar terbuka. Dan betapa terkejutnya ketika aku melihat Bapak berdiri di depanku dengan napas tak beraturan dan wajah pucat pasi. Loh Pak, dari mana Pak? Sudah bisa jalan toh? Tanyaku keheranan karena sudah beberapa waktu ini beliau tidak pernah meninggalkan tempat tidurnya. Nang, jangan tinggalin Bapak Yole. Kamu harus meneruskan apa yang Bapak terima dari mbah-mbahmu. Kamu harus jadi anak yang berbakti.
Semua yang telah kami jalani tak boleh berhenti di kamu. Apa kamu mengerti, Le? Ucap bapak panjang kali lebar dan mengakhirinya dengan pertanyaan yang sama sekali tidak aku mengerti. Setelah kalimat terakhir itu diucapkan, tiba-tiba saja bapak berubah menjadi asap hitam yang sangat pekat. Melihat hal itu, spontan aku langsung melangkah mundur karena ketakutan. Asap hitam itu pun melayang dan dengan cepat langsung memasuki hidung, mulut, dan kedua telingaku. Aku sempat tidak bisa bernapas dan merasakan sensasi tercekik selama beberapa saat. Mataku berkunang-kunang dan kulihat peristiwa-peristiwa yang tak pernah kualami. Aku melihat kejayaan dan kekejaman, kesenangan dan keterpurukan, tawa dan air mata. Aku juga mendengar suara-suara asing yang silih berganti di telingaku. Sampai akhirnya aku melihat tubuh Laras, anakku satu-satunya, tergeletak tak bernyawa dengan leher bersimbah darah. Keringat bercucuran dari sekujur tubuhku. Setelah semua itu berlalu, aku juga merasakan panas yang membakar di seluruh tubuh. Namun ada sesuatu yang kemudian aku sadari. Aku merasakan energi besar yang meluap-luap dari dalam. Energi yang membuatku merasa bisa melakukan apa saja yang aku pikirkan. Ganang. Dan pada saat itu, tiba-tiba saja aku mendengar seseorang memanggil-manggil namaku dengan lirih. Aku langsung menoleh ke sumber suara dan lagi-lagi aku terkejut lantaran melihat bapak masih terbaring di kasurnya. "Bapak?" sahutku keheranan. "Cari ibumu sekarang, Le. Ini sudah terlambat. Bukankah aku sudah bilang untuk tidak membiarkan dia masuk? Ini memang salahku. Seharusnya ku ceritakan sendiri semuanya." Ucap bapak dengan tergesa-gesa sebelum akhirnya terbatuk dan mengeluarkan darah segar dari mulutnya. "Bapak!" teriakku panik, kemudian membantu beliau. "Apa yang sebenarnya terjadi, Pak?" tanyaku lagi. "Seharusnya dia tidak datang kepadamu secepat ini. Seharusnya kamu masih punya waktu, Le. Pergi, Le, pergi temui ibumu sekarang juga," ucap bapak lagi dengan sangat tegas. "Tapi Pak, bagaimana dengan Bapak? Tidak ada siapa-siapa yang menjaga Bapak," bantahku. "Tidak usah mikirin Bapak, Le. Ajalku sudah dekat. Besok aku akan mati. Kamu yang penting jangan sampai kamu jadi seperti Bapak. Jangan sampai anakmu jadi korban. Kamu sudah lihat sendiri kan kalau Laras bakal mati. Jelas Bapak menakutkan sekali. Selamatkan keluargamu, Le. Turuti petunjuk ibumu. Jangan sampai seperti Bapak," ucap bapak lagi semakin lemah. Aku menatap mata beliau dengan tajam. Terlihat penyesalan mendalam dan kekhawatiran yang besar di sana. Aku pun menuruti apa yang dikatakan oleh beliau dan segera mengemasi barang-barangku. Aku lalu berpamitan dan langsung berangkat ke rumah ibuku. Walaupun saat itu ayam pun belum berkokok. Sepanjang jalan aku melewati dengan pikiran berkecamuk dan perasaan was-was yang tak terkira. Aku bertekad untuk secepat mungkin sampai di rumah ibuku dan menanyakan semuanya sejelas-jelasnya. Matahari baru mau terbit ketika aku sampai di rumah ibu. Akan tetapi aku sangat yakin jika ibu sudah bangun karena aku tahu ibu selalu melaksanakan sholat subuh di masjid. Aku segera memarkirkan motorku di halaman dan langsung mengetuk pintu dengan perlahan. Tak butuh waktu lama, aku langsung menunggu sampai akhirnya ibu membukakan pintu. "Ganang, habis dari mana Tole? Kok pagi-pagi begini sudah sampai sini?" tanya ibu yang keheranan. "Dari rumah Bapak, Bu. Ada hal penting banget yang mau aku tanyakan, Bu," jawabku sembari meraih tangan ibu untuk menciumnya. "Sini, Le, masuk, Le. Ngobrol di dalam saja," ajak ibu. Dan pada saat itu aku pun langsung menuruti beliau dan langsung masuk ke dalam rumah. Alih-alih memasuki ruang tamu, ibu menuntunku untuk masuk ke ruangan keluarga dan kami pun langsung duduk di atas karpet yang ada di depan TV. "Bapakmu sudah menjelaskan apa ke kamu, Tonang?" tanya ibu mulai pembicaraan. "Belum, Bu. Bapak cuma nyuruh aku kesini buat nanya ke ibu," jawabku terus terang.
Laki-laki itu memang pengecut. Harusnya dia yang menjelaskan semuanya ke kamu, Le. Ucap ibu kesal. Memangnya sebenarnya apa yang terjadi toh, Bu? Kali ini aku mohon, Bu, jelasin semuanya. Sudah terlalu banyak kejanggalan yang aku rasakan sejak aku masih kecil, Bu. Kataku mendesak kepada ibu. Ibu menatapku dalam, kemudian jatuhlah air matanya. Aku yang sudah berpikiran kacau sejak dari rumah bapak makin kebingungan menanggapinya. Dulu, Le, kita itu keluarga yang bahagia, keluarga yang utuh. Bapakmu, ibu, kamu, dan juga kakakmu, kata ibu mulai ceritanya. Kakak? Aku punya kakak toh, Bu? Tanyaku terkejut karena selama ini yang ku tahu aku adalah anak tunggal yang tidak mempunyai kakak ataupun adik. Iya, Le, kamu punya kakak laki-laki namanya Samudra. Maafkan ibu, Le, karena tak pernah cerita kepadamu. Luka ini terlalu dalam untuk dikuak. Kamu belum genap 2 tahun saat itu, dan kakakmu berusia 4 tahun. Jawab ibu mulai menjelaskan. Apakah dia meninggal, Bu? Tanyaku lagi. Ibu terdiam sesaat sebelum menjawab. Bibirnya bergetar dan air matanya pun makin deras mengalir. Iya, Le, dia meninggal. Dia meninggal dibunuh bapakmu. Lehernya digorok saat tidur. Bapakmu menggendong Samudra dan membawanya ke belakang rumah. Lalu setelah sampai di pohon belakang, bapakmu langsung menggorok lehernya bersama 2 ayam cemani yang sudah dipersiapkan, Le. Ucap ibu sembari menitihkan air mata yang mulai membasahi pipinya. Dan pada saat itu ibu pun melanjutkan ceritanya dari sudut pandang beliau. Ya, sebuah cerita awal mula perpisahan bapak dan juga ibu. Dan semua itu merupakan awal mula petaka bagi keluarga kami. Ya, kisahnya seperti ini. Waktu itu menunjukkan pukul 1:30 malam ketika aku terbangun dari tidurku. Kulihat ke arah samping dan menyadari ketiadaan Mas Ranto. Ya, Mas Ranto merupakan nama dari ayahku. Mas Ranto yang waktu itu memang selama beberapa malam terakhir ini selalu mengeluh tak bisa tidur. Sekilas aku melihat ke arah Ganang dan aku pun beranjak setelah memastikan ia benar-benar terlelap setelah kenyang menyusu. Tak lupa ku periksa juga tempat tidur Samudra dan merasa cukup lega karena anak pertamaku itu juga lelap seperti adiknya. Setelah itu aku mencari Mas Ranto yang kuduga ada di teras depan rumah, dan benar saja baru beberapa saat aku melangkah sudah kulihat sosoknya dari jendela rumah kami. Gak bisa tidur lagi, Mas, tanyaku setelah membuka pintu dengan perlahan. Mas Ranto yang menyadari keberadaanku hanya menoleh sedikit kemudian melamun lagi. Yang ikhlas, Mas. Insya Allah Bapak sudah tenang. Kali saja sekarang lagi mesra-mesraan sama ibu di atas sana, ya kan? Ucapku mencoba menghibur karena aku menduga Mas Ranto masih sedih karena ayahnya baru saja meninggal dunia seminggu yang lalu. Akan tetapi tanpa kuduga Mas Ranto tiba-tiba saja bersimpuh di kakiku dan menangis sejadi-jadinya. Ia mengucapkan kata-kata yang tidak aku mengerti karena ia terus terisak ketika mencoba berbicara. Kenapa, Mas? Yang tenang dulu, ada apa toh, Mas? Tanyaku menenangkan Mas Ranto. Maafkan aku nih, Mas. Maafkan aku, ucap Mas Ranto berulang-ulang. Apa yang perlu dimaafkan toh, Mas? Mas itu gak pernah buat salah apa-apa kepadaku, tanyaku lagi. Aku telah menerima apa yang sudah perjanjian leluhurku nih, Mas. Aku sudah membahayakan keluarga kita, jawab Mas Ranto yang membingungkan. Maksudnya apa toh, Mas? Tenang dulu toh, Mas, ceritakan pelan-pelan, pintaku kepada Mas Ranto. Aku membantu Mas Ranto untuk bangkit dan mendudukkannya ke atas kursi. Aku menenangkannya dan memintanya bercerita perlahan-lahan tentang apa yang telah terjadi. Ia pun mulai bercerita. Ia bercerita tentang sesuatu yang akhirnya menghancurkan keluargaku.
Sesuatu yang mengubah pandanganku terhadap keluarganya selama ini. Sesuatu yang memaksaku untuk lari meninggalkan suami tercintaku selama-lamanya. Ada satu rahasia tentang keluargaku yang baru saja ku ketahui nih Mas. Rahasia yang kelam. Alasan mengapa anak pertama di keluargaku tidak ada yang selamat. Jadi 3 hari setelah kematian bapak, ia menemuiku nih Mas. Mas Ranto mulai menjelaskan. Bapak menemui Mas di mimpi Mas? Tanyaku mencoba memperjelas. Tidak nih Mas, Bapak menemuiku secara langsung. Di sini menemuinya, di tengah-tengah malam begini saat aku tidak bisa tidur. Jawab Mas Ranto. Mas gak takut Mas? Tanyaku lagi. Tidak, karena aku memang mengharapkan kemunculan beliau. Kamu ingat kan nih Mas, beberapa malam sebelum bapak itu meninggal, aku cerita ke kamu tentang hal aneh yang aku rasakan. Bayanganku di cermin yang berubah menjadi sosok bapak. Perasaan kesetrum saat menyentuh tangan beliau. Juga bayangan hitam yang sering mengikutiku kemana-mana. Aku takut nih Mas. Aku merasa ini bukanlah gangguan biasa. Setelah bapak meninggal, gangguan ini makin menjadi. Aku melihat sosok Senopati berpakaian kerajaan melambai-lambaikan tangannya kepadaku di dekat sumur belakang itu Mas. Aku mendekatinya tanpa rasa takut sedikit pun. Sosok Senopati ini terlihat berjongkok sambil memegang sebilah keris dengan pegangan berbentuk kepala naga. Setelah cukup dekat, aku ikut berjongkok di sebelahnya. Kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya nih Mas? Ia mengambil seekor ayam cemani yang ada di depannya, kemudian menyembelihnya di depanku. Setelah itu, ia mengambil satu lagi ayam cemani yang masih tersisa dan menyerahkan kepadaku. Juga menyerahkan sebilah keris naga yang ia gunakan. Aku seperti mengerti apa yang harus kulakukan. Sebelum kusembelih ayam cemani itu, ia mengajarkanku sebuah mantra. Dalam masrahake jiwa lan raga kagem Dara Senopati Birowo, dalam nglampahi syarat kagem mampi kamulyan, sinten mawon ingkang kepincut bakal tumut, sinten mawon ingkang tumut bakal katut. Setelah mengucapkan mantra itu, tanpa aku ragu aku menyembelih ayam cemani itu. Dan kamu tahu nih Mas, setelah semua itu terjadi, ayam cemani itu berubah menjadi samudra. Napasnya tersengal-sengal karena lehernya telah putus oleh keris yang kugoreskan. Darah mengucur kemana-mana dan air matanya mengalir dari matanya yang menatapku dengan sangat tajam. Kau pasti mengira ini semuanya mimpi. Tapi setelah itu aku berlari ke kamar dan mendapati samudra sedang tidur di sisimu nih Mas, bersebelahan dengan Ganang yang masih menyusu. Aku menangis semalam, tapi semua itu bukan mimpi nih Mas, itu nyata. Ucap Mas Ranto panjang kali lebar sembari menahan tangis yang terisak. Mataku pun terbelalak mendengar semua itu. Sampai tak bisa berkata-kata, perlahan-lahan aku mencoba memahami informasi demi informasi yang telah dipaparkan oleh Mas Ranto. Akan tetapi otakku seperti melambat. Lalu apa yang terjadi selanjutnya Mas? Bapak nih Mas, bapak waktu itu datang menjelaskan semuanya. Ia bilang keluarga kita terikat perjanjian dengan Senopati Mataram sejak ratusan tahun yang lalu. Perjanjian ini tidak boleh putus sampai 7 keturunan. Ucap Mas Ranto lagi. Perjanjian apa lagi toh Mas? Aku takut Mas. Tanyaku lagi. Trapati geni, penumbalan turun-temurun. Setiap kami yang hidup harus menumbalkan anak pertama Mas. Dan kami akan mendapatkan kemuliaan sebagai gantinya. Kesaktian, kekayaan, kekuasaan, apapun yang diminta akan terwujud. Kakek menumbalkan paman, bapak menumbalkan kakak, dan aku harus menumbalkan samudra. Jelas Mas Ranto sambil menerawang. Tidak Mas, ngomong apa kamu Mas? Ngomongnya yang benar Mas. Aku tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Tolakku dengan sangat lantang kepada Mas Ranto. Kamu kira
Aku suka dengan perjanjian ini nih mas. Tidak nih mas, aku lebih baik mati daripada menumbalkan samudra. Itu darah dagingku mas. Dan melanjutkan perjanjian bodoh ini. Tapi bapak bilang, jika aku menolak, maka semua keluargaku yang akan jadi korban. Bukan cuma samudra, tapi juga kamu dan juga Ganang. Satu persatu akan diambil. Dan orang yang tersisa akan menderita seumur hidup. Kekayaan, kesehatan, keluarga, semua akan diambil tanpa sisa. Orang yang menolak meneruskan perjanjian ini akan berakhir tak punya apa-apa, tak punya siapa-siapa. Jawab Mas Ranto sembari mengusap tangisnya yang tak lagi bisa terbendung. Lalu apa yang harus kita lakukan mas? Tanyaku meminta solusi. Pergi. Kamu harus bawa Ganang dan Samudra lalu pergi dari sini nih mas. Aku akan mencoba mencari cara agar kalian tidak menjadi korban. Tapi ingat, bersembunyilah dariku. Jangan sampai aku menemukan kalian. Jawab Mas Ranto. Baik mas, kalau itu memang yang terbaik, aku setuju. Satu lagi nih mas, kamu harus mengerti. Setelah malam ini, mungkin kita tidak akan pernah bertemu lagi. Ucap Mas Ranto menambahkan. Mendengarkan semua itu, aku hanya bisa mengangguk kecil, kemudian memeluknya dengan sangat erat. Tangis kami menjadi satu. Aku tak pernah menyangka sebelumnya akan berpisah dengan lelaki yang kucintai ini. Apalagi perpisahan dengan cara seperti ini. Aku menciumi tubuh Mas Ranto dan berusaha menyimpan aroma baunya. Setelah itu kami langsung bersiap-siap. Aku hanya membawa bekal seadanya. Namun aku tidak khawatir karena Mas Ranto kala itu memberiku uang yang cukup banyak. Perjanjian belum terucap dari mulut Mas Ranto, jadi masih aman bila ia memberiku uang. Sebelum subuh, aku pun langsung berangkat keluar kota. Sebuah kota yang tak pernah kukunjungi sebelumnya. Di kota ini, aku tidak mempunyai sanak saudara, teman, ataupun kenalan. Aku menyewa rumah yang pertama kali kutemukan tak jauh dari stasiun kereta. Aku juga langsung membeli perabotan dengan uang yang telah diberikan oleh Mas Ranto. Beruntung, Ganang dan juga Samudra tidak rewel saat aku harus mengurus semua ini. Hari demi hari kulewati di tempat ini. Aku masih belum bekerja dan kami hanya hidup dari uang yang diberikan oleh Mas Ranto. Entah sampai kapan uang ini bertahan, tapi aku sangat percaya jika Mas Ranto akan menemukan jalan untuk melewati semua ini. Sekitar 1 minggu setelah kami menempati tempat ini, aku mulai merasakan gangguan dan juga gangguan yang sangat menakutkan. Entah suara-suara aneh, penampakan pocong, penampakan genderuwo, sampai tingkah Samudra yang tak masuk di akal. Suatu malam, Samudra tiba-tiba saja menangis dengan sangat kencang. Aku mencoba menenangkannya, namun tangisannya tak kunjung berhenti. Ganang yang terganggu dengan tangisan kakaknya pun akhirnya ikut menangis. Akan tetapi, aku mencoba fokus pada Samudra terlebih dahulu. Aku menggendongnya dan merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat panas. Samudra memeluk erat seperti tak mau lepas sama sekali. Beberapa saat kemudian tangisannya pun mereda. Aku berniat untuk ganti menenangkan Ganang, namun Samudra tak mau melepas pelukannya dan tiba-tiba saja ia berbisik dengan lirih. Bu, ibu, aku mau mati boleh bu? Mendengarkan hal itu, perasaanku pun menjadi tak karuan karena aku yakin ini ada kaitannya dengan apa yang diceritakan oleh Mas Ranto. Dan benar saja, 2 hari kemudian terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Saat itu matahari baru saja terbenam. Samudra sedang bermain sembari menjaga adiknya karena waktu itu aku sedang mandi. Dan selesai mandi, kulihat Samudra berdiri membelakangi sumur dan menatap ke arahku. Ia tersenyum-senyum sembari membunyikan tangannya di belakang. Samudra, kamu ngapain di situ nak? Tanyaku khawatir. Dadah ibu, aku pergi dulu ya bu. Ucapnya tiba-tiba kemudian berbalik dan melompat ke dalam sumur. Aku pun panik dan berlari mengejarnya. Aku melongok ke dalam sumur, namun bukan Samudra yang kudapati, melainkan sesosok hitam dengan wajah penuh sisik.
Kepalanya bertanduk dan lidahnya panjang bercabang dua, matanya besar dan juga merah. Sosok itu langsung mencekik leherku dengan kedua tangannya yang berbonggol. Sekuat tenaga aku berusaha melepaskan diri dari cekikan makhluk itu. Akan tetapi tenaganya terlalu kuat untuk kulawan. Napasku sudah tersengal hampir putus, pandanganku juga sudah pudar. Aku merasa ajal di depan mata. Terbayang samudra dan Ganang yang akan hidup tanpa ibu. Entah bagaimana nasibnya. Kesadaranku makin menipis seiring cekikan yang semakin kuat kurasakan. Hingga akhirnya tiba-tiba aku bisa bernapas lagi. Aku memeriksa leherku dan tidak ada apapun di sana. Walaupun rasa sakit bekas cekikan itu terasa nyata, aku menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak kulihat makhluk itu dimanapun. Aku pun segera berlari ke dalam dan betapa lega hatiku karena samudra dan juga Ganang masih berada di sana. Utuh, dalam keadaan utuh dan tidak terluka sedikit pun. Aku pun langsung memeluk mereka dan menumpahkan tangisku. Entah karena tenagaku habis atau ada kekuatan lain yang membelenggu, aku tiba-tiba bisa tertidur. Akan tetapi, tiba-tiba saja terdengar tangisan Ganang yang membangunkanku. Entah berapa lama aku tertidur. Kulihat Ganang waktu itu menangis sembari memukul-mukul pintu belakang. Kuhampiri dia lalu kugendongnya dan baru kusadari bahwa samudra tidak nampak batang hidungnya. Aku mencarinya sambil memanggil-manggil namanya. Akan tetapi tetap saja tidak kutemukan walau seisi rumah sudah kudatangi. Keringat dingin sudah bercucuran di dahiku dan kurasakan jantungku berdetak dengan sangat cepat. Ganang tak henti-hentinya menunjuk pintu belakang dan ini membuatku tersadar. Aku pun langsung berlari ke belakang rumah. Kubuka pintu belakang dan mencari ke sekitar dengan panik. Hingga akhirnya kulihat siluet seorang lelaki sedang berjongkok di bawah pohon randu. Sosok lelaki yang sangat kukenali. Begitu menyadari keberadaanku, ia pun berbalik dan terlihat air mata sudah membasahi wajahnya. Tangannya berlumur darah, matanya merah. Ia terus menangis sesengukan. Di belakangnya kulihat samudra terbaring tak bernyawa dengan leher berlumur darah. Betapa terkejutnya dan hatiku pun tersayat ketika melihat anak pertamaku telah meninggal dunia dibunuh ayahnya sendiri. Ya, itulah sebuah rahasia yang telah diceritakan oleh ibuku kepadaku pada waktu pagi itu. Jadi, itu alasan kenapa bapak tidak pernah menafkahi kita, toh Bu? Tanyaku kepada ibu setelah mendengarkan cerita lengkapnya. Iyole, sinten mawon ingkang kepincut bakal tumut, sinten mawon ingkang tumut bakal katut. Jawab ibu, siapapun yang menikmati akan ikut dan siapapun yang ikut akan terseret. Ucapku menerjemahkan, kamu harus hati-hati, Le. 7 hari setelah kematian bapakmu nanti, ia akan berusaha masuk ke dalam dirimu. Itu adalah awal mula ia mengambil semuanya. Gerbang awal perjanjian ini diperbarui kemudian. Saat-saat pertaruhan akan ditentukan karena ia hanya punya waktu 40 hari sejak kematian bapakmu. Selama rentan waktu 40 hari itu, ia akan melakukan apa saja untuk membuatmu menyepakati perjanjian ini. Karena semua hal tentang perjanjian ini adalah tentang kesadaran. Jika kamu menyepakati perjanjian ini, akan ada konsekuensi yang harus kamu tanggung bersama seluruh keluarga dan keturunanmu. Jika kamu tidak menyepakatinya, akan ada konsekuensi lain yang pasti kau terima. Jelas ibu mewanti-wanti kepadaku. Berarti bapak dalam kondisi sadar ketika menggorok leher Mas Samudra, Bu? Tanyaku memperjelas kepada ibu. Aku tahu itu pilihan yang sangat berat untuk bapakmu, Le. Tapi itu juga yang membuat ibu sampai sekarang tidak bisa memaafkannya, kata ibu dengan berat. Aku termenung memikirkan semua peristiwa ini dan terguncang ketika membayangkan pilihan yang harus kuambil antara menggorok leher Laras atau kehilangan seluruh keluarga dan juga hidupku.
Ibu tadi bilang 7 hari setelah kematian bapak, ia akan mencoba masuk ke dalam diriku. Tanyaku tiba-tiba teringat. Iya Le, dan kalau itu terjadi, kamu harus menolaknya. Jangan pernah biarkan dia itu masuk, jawab ibu. Waduh Bu, terlambat Bu, dia sudah masuk, kataku lagi. Astagfirullah, apa maksudmu Le? Jadi bapakmu sudah meninggal? Tanya ibu terkejut. Belum Bu, itu juga belum bapak terkejut saat tahu. Bapak bilang harusnya dia nggak datang secepat ini. Bapak bilang seharusnya aku masih punya waktu, jawabku. Tapi bapakmu bilang dia sudah pergi. Tanya ibu lagi. Iya Bu, hari ini tepat 7 hari kepergiannya, jawabku. Astagfirullah Ganang, itu artinya hari ini bapakmu akan meninggal, ucap ibu menyimpulkan. Apa Bu maksudnya Bu? Tanyaku tak menyangka. Iblis itu membersamai si pemilik perjanjian selama seumur hidupnya Le. Nyawa manusia memiliki energi hidup di keningnya. 7 hari sebelum meninggal, energi itu padam. Itu adalah pertanda untuk dia pergi dan mempersiapkan kepindahannya ke keturunannya yang dijanjikan. Tapi bagaimana mungkin dia sudah masuk ke dalam dirimu padahal bapakmu masih hidup? Jawab ibu dan mengakhirinya dengan pertanyaan yang tak aku ketahui jawabannya. Aku tak tahu Bu. Lagi pula apa yang terjadi kalau aku tak memperbarui perjanjian ini? Tanyaku memastikan kepada ibu. Tidak ada yang tahu jawabannya Le. Aku juga tak tahu sudah berapa generasi perjanjian ini diteruskan. Tapi bisa kau lihat, secara turun-temurun terah bapakmu selalu dilimpahi kejayaan. Ini menandakan bahwa selama ini tak ada yang mampu menolak perjanjian itu. Semuanya dengan pola yang sama. Anak pertama meninggal, anak kedua meneruskan, tak pernah ada yang ketiga. Tapi sebentar, kau baru punya 1 anak, jadi mungkin ini akan berbeda, jawab ibu melanjutkan. Aku terdiam sejenak karena sebenarnya ada satu fakta yang belum ku ketahui ibu, sesuatu yang tadinya ingin ku kabarkan dengan penuh kebahagiaan. Sebelum berangkat ke rumah bapak kemarin, aku memang merencanakan mampir ke sini Bu. Aku mau mengabarkan Pratiwi, istriku hamil Bu seminggu yang lalu. Ia mual-mual dan saat kami periksa ternyata usia kandungannya sudah 1 bulan, jawabku mengabarkan kepada ibu. Mata ibu seketika terbelalak mendengar kabar ini. Di situasi sekarang ini, aku tak tahu apakah itu adalah kabar yang membahagiakan atau justru sesuatu yang mengkhawatirkan. Ia hanya menghela napas dan terhenyak sembari memejamkan mata. Beberapa saat kemudian, ibu membuka matanya dan berkata lagi, "Kita harus berangkat sekarang, Tole. Bapakmu membutuhkan kita." Baik Bu. Sepertinya sudah tak ada yang mau kutanyakan lagi juga. Aku cuma mau minta tolong ibu bantu aku melewati semua ini Bu, pintaku kepada ibu. Iya Le, ibu sudah bantu kamu sejak bapakmu menumbalkan samudra. Selama imanmu teguh, insya Allah kamu akan mampu melewatinya. Jangan lupa Le, kamu punya kekuatan terbesar yang selalu menjaga kamu. Yang penting tetap rajin ibadah, jawab ibu menasehatiku. Setelah bersiap-siap, aku langsung membonceng ibu dan kembali ke rumah bapak. Matahari sudah naik setengah saat kami sampai. Pak Dadio, orang kepercayaan bapak, sudah menunggu kami di teras depan. Bapak sudah menunggu Bu dari tadi. Keadaannya sudah sangat mengkhawatirkan. Sejak pagi tadi, beliau selalu menanyakan apa ibu sudah datang, ucap Pak Dadio menyambut kami. Ya Pak, saya mau ke dalam dulu, jawab ibu terburu-buru. Ibu langsung mengajakku masuk ke dalam. Tanpa berlama-lama kami segera masuk ke kamar di mana bapak berbaring. Kami melihat bapak dan betapa terkejutnya kala itu aku karena melihat kondisi bapak sudah sangat berbeda dibanding saat kutinggalkan tadi pagi. Kulit dan wajahnya memucat tanpa warna seperti mayat yang sudah terhampar berhari-hari. Wajahnya juga menjadi tirus sampai kerangkanya terlihat dengan jelas.
Di bagian matanya nampak ruang hitam melingkari kedua matanya yang terus-menerus melotot seperti hendak melompat keluar. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari raganya yang sedang meregang nyawa itu. Hanya napasnya yang tersengal yang masih menandakan jika bapak masih ada. Ibu mengambil tempat duduk di samping ranjang dan menggenggam tangan bapak. Kulihat air matanya berlinang dan membisikkan sesuatu dengan perlahan. Aku sudah datang, Mas. Ku penuhi janjiku untuk membersamaimu di saat yang terakhir. Insya Allah, aku jaga Ganang. Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan sampai berbelok atau tergelincir. Tunggu aku di sana, Mas. Nanti aku menyusul. Insya Allah besok kita sama-sama lagi. Mendengarkan kalimat itu, napas bapak malah menderu dan keringat dingin tampak membasahi wajahnya. Ia seperti gelisah dan tidak tenang. Ibu terus menggenggam dengan erat tangan beliau dan mengusap keningnya. Akan tetapi, napas bapak malah semakin menderu. Sesekali bapak juga mengeluarkan suara seperti menggeram. Ibuku pun langsung menatapku seperti meminta saran, tapi aku juga tak tahu harus melakukan apa. Istighfar, Mas. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, ucap ibu mencoba menuntun bapak. Sepertinya bapak perlu mendengar ucapan maaf dari ibu, ucapku menerka-nerka. Mendengarkan hal itu, ibu justru langsung menundukkan kepala dan langsung menangis sesenggukan. Bahunya sampai berguncang dan tangannya bergetar sangat hebat. Aku mencoba menangkapnya dengan mengelus punggungnya. Ku dengar suara geraman bapak juga semakin meningkat sampai akhirnya perlahan demi perlahan ibu bisa mengontrol emosinya. Lalu dengan suara yang berat ia berkata, "Aku sudah ikhlas, Mas. Aku mau maafkan semua yang terjadi di masa lalu. Samudra anak yang baik. Ia pasti juga sudah memaafkan kamu, Mas. Sampaikan salamku kepadanya ya, Mas. Bilang ke dia, aku rindu sosok Samudra." Napas bapak sudah tak lagi menderu setelah ibu mengucapkan kalimat itu. Ia juga sudah tak lagi menggeram, justru air mata yang kemudian mengalir di pipinya. Setelahnya, ibu menuntun bapak untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa terputus. Aku mengambil tempat duduk di karpet kemudian membaca surat Yasin karena ibu sama sekali tidak mau diajak gantian. Bahkan aku sempat tertidur setelah bacaan Yasin dan semua zikir tahlilku selesai. Ibu juga menolak ajakan makanku dan memilih tetap berada di samping bapak sembari menuntunnya untuk mengucapkan kalimat 2 syahadat. Kulihat bapak masih seperti tadi. Bibirnya menganga, matanya melotot seperti mau keluar, dan napasnya sering tersengal-sengal. Kemudian saat menjelang maghrib tiba, bapak seperti tersentak dan menarik napasnya panjang. Napas terakhir yang tak pernah ia hembuskan lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap ibu sembari memelukku dan mengusap kepalaku. Dan pada saat itu seketika tangisku pun langsung pecah ketika melihat sang ayah tercinta menghembuskan nafas terakhir di hadapan kami berdua. Ya, ayah telah meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Ya, sekian cerita kali ini. Semoga cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada, dan tentunya yang kami harapkan bisa bermanfaat. Dan kisah kali ini yang berjudul tentang Diambang Kematian merupakan sebuah karya dari salah satu sahabat kita, yaitu seorang penulis berbakat saudara Muhammad Faisal. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada beliau dan semoga beliau selalu sehat, sukses, panjang umur, dan selalu dimudahkan dalam segala hal. Dan mungkin kita bisa mengambil hikmah, karena di dalam kisah kali ini banyak sekali hikmah yang kita ambil ya. Cerita kali ini ataupun kisah kali ini itu menceritakan sebuah keluarga yang sangat-sangat bahagia awalnya. Karena Pak Ranto sebagai kepala keluarga, Bu Nima sebagai ibunya, dan Mas Ganang anak yang terakhir, dia itu sebenarnya tidak mengetahui jika mempunyai seorang kakak yang bernama Mas Samudra gitu loh. Namun menjelang akhir meninggalnya sang bapak,
barulah Mas Ganang itu mengetahui bahwa dia itu memiliki seorang kakak gitu loh. Dan pada saat itu ternyata kakaknya itu menjadi tumbal ataupun menjadi syarat dari sebuah perjanjian yang sudah dilakukan oleh keluarga dari nenek moyang Pak Ranto gitu loh. Namun bisa kita ambil kesimpulan, sebenarnya keluarga Pak Ranto itu awalnya tidak sedikit pun mengharapkan ataupun menginginkan perjanjian itu. Namun apalah daya, karena itu sebuah perjanjian turun temurun, dan pada saat itu entah sadar ataupun tidak, beliau itu terikat dengan perjanjian itu. Nah, karena beliau itu merasa terikat dan keluarganya itu merasa terancam, pada akhirnya Pak Ranto dan juga Bu Nimas itu sepakat untuk berpisah demi kebaikan keluarganya agar tidak ikut campur dalam perjanjian itu. Benar-benar sangat menginspirasi kisah kali ini. Karena selain memang kan rata-rata manusia itu khilaf, hatinya dibutakan oleh ambisi yang sangat luar biasa sehingga melakukan sebuah pesugihan. Namun pada saat itu Pak Ranto tidak menginginkan sama sekali, dan akhirnya setelah Pak Ranto itu mendapatkan kejayaan yang melimpah, karena keturunan beliau itu memang orang-orang ningrat ya, dan pasti itu selalu anak pertama menjadi tumbal. Dan pada saat itu setelah meninggalnya Pak Ranto, nah ini Mas Ganang merupakan pewaris perjanjian selanjutnya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya tentang masalah di ambang kematian ini? Ini sebuah kisah sangat-sangat luar biasa. Dan baru kali ini ya saya itu membacakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Selain kisah horornya juga ada, tetapi di balik kisah ini memiliki sebuah nilai-nilai yang sangat berharga yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk keluarga. Seperti halnya Pak Ranto, ini benar-benar bisa dijadikan sebuah pelajaran, karena beliau itu memiliki kekayaan melimpah, namun dia itu tidak pernah memberikan sedikit pun nafkah kepada keluarga, karena kekayaan itu dihasilkan bukan dari hasil halal, melainkan dari sebuah perjanjian dengan setan. Ya, sekian dulu. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman mungkin yang baru menemukan channel Kegelapan Sunyi yang belum mendukung, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan bila cerita-cerita dari kami ini memang dirasa bermanfaat, jangan lupa klik tombol jempolnya, agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.